حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, yang pada malam hari ini dengan izinnya kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di bawah Jabal Rahmah, di tengah padang Arafah, di malam yang sejuk karena kita baru mau masuk ke musim dingin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah, yaitu kalimat yang merupakan majelis yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menggelar silaturahim. Menggelar silaturahim tempat ini kita saling bertatap muka, bertemu untuk memperkuat persaudaraan di antara kita. Semoga kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Salam khusus dan istimewa tentu kita sampaikan untuk guru kita yang telah dengan tekun, yang telah dengan penuh semangat, penuh keikhlasan membimbing kita selama ini, itu akhina al-fadil al-ustadz al-mubarak Dr. Musaddad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Begitu juga pimpinan daripada kalimah yang sangat kita cintai, akhina al-fadil al-ustadz al-mubarak Ustadz Sami'an hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan juga kepada pengurus kalimah yang lainnya, ada Ustadz Abdul Hakim, begitu juga ustadz-ustadz yang lainnya. Tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama mereka, tapi tidak mengurangi rasa cinta dan mahabbah kita kepada mereka. Hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum, famatanallahu bituli hayatihim wa nafa'ana, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, alhamdulillah pada saat ini kita berada di malam 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi yang dilahirkan pada malam hari ini adalah seorang manusia yang sangat-sangat sempurna, manusia yang begitu paripurna, manusia yang disebut oleh para ulama kita basyarun la kal basyari. Beliau manusia seperti kita, akan tetapi beliau pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memiliki aneka ragam keistimewaan sehingga tidak bisa disamakan dengan kita semua. Nabi yang dilahirkan pada malam hari ini adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat untuk semesta alam. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu tidaklah kami utus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Nah, tolong dicatat, Nabi itu diutus sebagai rahmat, sehingga
dusta kalau ada yang mengatakan Nabi belum tentu dapat rahmat. Kalau dicatat sekali lagi, kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW belum tentu dapat rahmat untuk masuk surganya Allah, kadzab. Nah, bagaimana mungkin Nabi tidak mendapatkan rahmat? Beliaunya sendiri diutus sebagai rahmat. Jadi ayat ini sekaligus juga merupakan jaminan dari Allah. Kalau Nabi kita pasti mendapat rahmatnya dan akan masuk ke dalam surganya, bahkan mendapatkan tempat maqamam mahmuda. Nah, jadi hal ini sangat penting untuk kita sampaikan supaya kita tidak gagal paham. Nah, baiklah ya ikhwan. Nabi yang dilahirkan pada malam hari ini juga harus kita pahami dan ketahui bahwa beliau diutus bukan hanya untuk keluarganya saja, bukan hanya untuk suku Quraisy saja, bukan hanya untuk bangsa Arab saja, tapi beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Shadaqallahul azim. Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau ya Muhammad melainkan kafatan linnas, untuk segenap umat manusia, untuk seluruh umat manusia apapun suku bangsanya. Dan Nabi diutus oleh Allah basyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira sekaligus sebagai pemberi peringatan. Nah, karena itu dalam kesempatan ini kalau kita sudah mengetahui sedemikian rupa, maka kita tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mengimani, meyakini bahwa ya, Nabi kita diutus bukan hanya untuk bangsa Arab tapi untuk seluruh umat manusia, termasuk untuk bangsa kita tercinta yaitu bangsa Indonesia. Nabi yang lahir pada malam hari ini adalah seorang nabi yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akhlak yang sangat agung. Wallahu Subhanahu wa taala qala fi akhlaqi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Allah nyatakan wa innaka, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad la'ala khuluqin azim, betul-betul sungguh-sungguh berada di atas akhlak yang azim, yang agung. Artinya engkau memiliki akhlak yang sangat sempurna. Nah, tentu kesempurnaan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau ini sejalan sesuai dengan misi kenabian yang dibawa oleh beliau. Karena misi kenabian yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam sebagaimana beliau sabdakan dalam satu hadisnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi misi yang dibawa oleh Nabi adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Karenanya saudara, kenapa kita diwajibkan sholat 5 waktu? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diwajibkan untuk membayar zakat? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diharamkan daripada menenggak minuman keras, berzina, berjudi, memakan riba, dan aneka ragam kemungkaran, kemaksiatan, dan kebatilan? Supaya akhlak kita mulia. Jadi sekali lagi memang inti daripada misi yang dibawa oleh Nabi adalah untuk memuliakan kesempurnaan akhlak umat manusia. Nah, jadi semua kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, tentu itu semua adalah untuk kebaikan hambanya agar si hamba berakhlak mulia. Lalu bagaimana kemuliaan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam? Kalau kita ingin menceritakan tentang kesempurnaan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan selesai dengan ceramah 1 atau 2 jam. Bahkan tidak selesai juga dengan bahsul masail seminggu atau sebulan. Bahkan bertahun-tahun pun tidak akan pernah ada habisnya, saking sempurnanya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi sungguh pun begitu, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha
memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita tentang bagaimana cara menggambarkan kesempurnaan akhlak Nabi. Jadi beliau berhasil memilih kata-kata yang singkat, padat, ringkas, jelas untuk menggambarkan kesempurnaan akhlak Nabi ketika beliau ditanya oleh seorang tabi'in. Beliau ditanya oleh seorang tabi'in, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih sebetulnya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam? Sayyidatuna Aisyah badahiyatan, langsung beliau menjawab tanpa banyak berpikir, tanpa banyak menganalisa dan lain sebagainya. Enggak, langsung dijawab badahiyatan. Apa beliau jawab? Kana khuluquhul Quran. Subhanallah, luar biasa ini jawab. Saudara, ini jawaban luar biasa. Kalimat yang singkat, padat, ringkas, jelas bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran. Itu aja dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah. Tapi dari sini bisa kita pahami, artinya sifat Nabi, akhlak Nabi, perilaku Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, apa saja yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tidak lain dan tidak bukan merupakan pengamalan, pengejawantahan, pelaksanaan daripada isi kandungan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu mengajarkan kepada Nabi, bagaimana Al-Quran itu membimbing, begitulah akhlak Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bagaimana Al-Quran itu menuntun, kemana arah tuntunan Al-Quran, kesanalah akhlak Nabi kita alaihi salatu wassalam. Buktinya mari kita buka sejarah hidup Nabi, kita buka perilaku Nabi seumur hidupnya, sepanjang hidupnya, yang direkam oleh Al-Quranul Karim maupun hadis-hadisnya, di mana saudara apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua dilaksanakan oleh Nabi, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala semua ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Allah mewajibkan salat 5 waktu, demi Allah Nabi tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu. Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan, demi Allah Nabi tidak pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan semenjak diwajibkan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan aneka ragam kewajiban, demi Allah tidak satupun kewajiban yang diwajibkan oleh Allah diabaikan dan dilalaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan aneka ragam kemungkaran dan kemaksiatan, demi Allah Nabi tidak pernah melakukan satupun kemungkaran dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan judi, mengharamkan riba, mengharamkan zina, mengharamkan aneka ragam kemaksiatan, kemungkaran, demi Allah jangankan berbuat maksiat, terlintas di benak Nabi untuk berbuat maksiat pun tidak pernah terjadi seumur hidupnya. Saking sempurnanya akhlak Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu kesempurnaan akhlak Nabi yang sedemikian rupa sebagaimana tadi saya sampaikan sesuai sejalan dengan misi kenabian yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wasallam. Bagaimana orang mau membawa misi untuk menyempurnakan akhlak kalau akhlaknya sendiri belum betul? Bagaimana orang membawa misi untuk menyempurnakan akhlak kalau akhlaknya sendiri belum sempurna? Nah, itulah kita punya Nabi. Beliau punya misi menyempurnakan akhlak. Beliau sudah sempurna akhlaknya sebelum beliau menyempurnakan akhlak orang lain. Alhamdulillah. Jadi manusia yang dilahirkan pada malam hari ini bukan sembarang manusia. Ini manusia yang sangat-sangat istimewa. Ini manusia yang disebut al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Nabi yang lahir pada malam hari ini, ahibba'il kiram, adalah Nabi yang wajib untuk kita taati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Hei orang-orang yang beriman, taatilah oleh kamu sekalian Allah dan taatilah ar-rasul. Jadi taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah menyatakan man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul berarti dia sudah mentaati Allah. Dan tingkat ketaatan yang dituntut ini adalah ketaatan yang totalitas. Kita harus memberikan totalitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan menetapkan suatu hukum, jangan coba-coba kita pilih ketentuan ketetapan hukum yang lain, saudara. Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala,
Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dalalan mubina. Masya Allah, saudara, apa Allah nyatakan dalam ayat yang barusan kita baca? Maka dari mukminin wala mukminatin. Jadi tidak pantas bagi orang yang beriman, atau tidak boleh bagi laki-laki yang beriman maupun perempuan yang mukminah, tidak boleh. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah sudah menetapkan suatu keputusan, suatu ketentuan bagi mereka, maka nggak ada hak pilih bagi mereka. An yakuna lahumul khiyarah, mereka nggak punya pilihan dan amrihim di dalam urusan mereka. Jadi nggak ada. Kalau Allah sudah menetapkan suatu putusan, Nabi sudah menetapkan suatu putusan, maka orang beriman laki-laki maupun perempuan tidak ada hak pilih untuk memilih hukum yang lain, ya ikhwan. Jadi artinya apa? Taat kepada Allah itu mutlak. Taat kepada Rasul juga mutlak. Ini ketaatan yang tidak main-main. Ini ketaatan yang nggak bisa lagi dikompromikan. Wajib kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi apa saja yang Rasulullah SAW wajibkan kepada kita, maka wajib untuk kita laksanakan tanpa kompromi. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi, wajib untuk kita jauhkan tanpa kompromi. Makanya Allah nyatakan dalam ayat yang lain, faqala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasulullah SAW berikan kepada kamu, maka ambil, laksanakan, amalkan saja, nggak usah banyak protes, nggak usah ada keberatan sedikit pun di hati kita. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi daripada melakukannya, fantahu, maka stop, selesai, nggak perlu kita lakukan. Subhanallah. Jadi supaya kita tahu, Nabi yang dilahirkan pada malam hari ini bukan sembarang manusia. Manusia yang diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia di dunia ini, ya ikhwan. Manusia yang begitu sempurna akhlaknya, yang wajib untuk kita taati. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang lain, faqala ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Subhanallah, dalam ayat ini ya ikhwan, Allah memerintahkan Nabi, qul, katakan, hai Nabi, katakan, hai Rasul, katakan kepada kaum punya umat. Apa yang harus dikatakan? In kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian sungguh-sungguh betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Artinya dalam ayat ini Allah menjadikan ittiba'ur rasul, saudara, itu sebagai bukti cinta kepada Allah. Jadi jangan dulu mengaku cinta kepada Allah kalau kita nggak ittiba'ur rasul. Omong kosong orang cinta kepada Allah kalau dia tidak mengikuti Rasul. Siapa cinta kepada Allah? Ikuti Nabi. Ini perintah Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nggak bisa ditawar. Omong kosong orang mengatakan dia cinta Allah, tapi dia nggak ikuti Nabi. Dia nggak jalankan itu apa ajaran Nabi. Dan nggak sampai di situ, saudara. Kalau kita sudah ikut ajaran Nabi, saudara, apa kata Allah? Yuhibbukumullah. Niscaya engkau pasti akan dicintai oleh Allah Subhanallah. Berarti dalam ayat ini kita mendapat ada dua poin yang sangat penting. Pertama, wallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala ittiba'ar rasul syartan. Jadi Allah menjadikan mengikuti Nabi itu sebagai syarat. Untuk syarat apa? Syarat cinta kepada Allah. Yang kedua, Allah juga menjadikan siapa yang sudah ikut Nabi bahwa dia akan dapat cinta dari Allah. Siapa cinta Allah, ikut Nabi. Siapa sudah ikut Nabi, dia akan dicinta Allah. Subhanallah. Jadi ada dua poin ini, saling melengkapi, saling menyempurnakan satu sama lainnya. Siapa ikut Nabi, berarti dia cinta Allah. Nah, siapa cinta Allah, wajib ikut Nabi. Dan siapa ikut Nabi, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa cinta Allah, dia harus ikut Nabi. Dan siapa yang ingin dicinta oleh Allah, dia juga harus ikut Nabi. Cinta kepada Allah atau dicinta oleh Allah, syaratnya satu, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitu, saudara, bukan main ini kedudukan Nabi. Bukan main kedudukan Rasul alaihi salatu wassalam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di tengah daripada para umatnya begitu tinggi. Nah, kemudian tidak sampai di situ. Nabi yang lahir pada malam hari ini adalah Nabi
yang wajib kita jadikan sebagai suri tauladan di semua aspek kehidupan. Jadi kita harus menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik, bukan hanya dalam urusan ibadah, bukan hanya dalam urusan ibadah, tapi juga dalam urusan muamalat. Nah, bahkan di seluruh aspek kehidupan kita wajib menjadikan Nabi sebagai suri tauladan, bukan hanya dalam urusan sholat, bukan hanya dalam urusan puasa, bukan hanya dalam urusan zakat, bukan hanya dalam urusan haji, tapi juga dalam urusan perniagaan, perdagangan, dalam urusan utang piutang, sewa menyewa, dalam urusan muamalat yang lainnya, termasuk dalam kehidupan berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, sampai berbangsa dan bernegara. Itulah sebabnya Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Luar biasa indahnya ayat ini. Allah menyatakan laqad kana lakum, sesungguhnya Allah sudah menjadikan bagi kamu sekalian fi rasulillah, di dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah. Ingat, ayat ini menyatakan fi Rasulillah. Ayat ini tidak mengatakan fi sholati Rasulillah. Ayat ini tidak mengatakan fi siyami Rasulillah. Ayat ini tidak mengatakan fi ibadati Rasulillah. Tapi ayat ini mengatakan fi Rasulillah. Kenapa? Sebab kalau ayat ini berbunyi fi sholati Rasulillah uswatun hasanah, maka kesuri tauladanan Nabi hanya sebatas urusan sholat saja. Kalau ayat ini berbunyi fi siyami Rasulillah, maka kesuri tauladanan Nabi hanya sebatas puasanya saja. Kalau ayat ini berbunyi fi ibadati Rasulillah, maka saudara, kesuri tauladanan Nabi hanya terbatas dalam urusan ibadah saja. Tapi ayat ini berbunyi fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah. Berarti apa? Semua aspek kehidupan Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi dalam bidang apapun di kehidupan beliau, semuanya merupakan uswatun hasanah, semuanya merupakan suri tauladan yang baik. Pantas kalau para sahabat pernah ada yang mengatakan begini. Apa kata mereka? Qad allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khara'a. Masyaallah. Jadi di antara sahabat ada mengatakan Allah mana Rasulullah itu sudah mengajarkan kepada kami kulla syai', tentang segala sesuatu, hatta al-khara'a, sampai urusan kotoran pun kami diajarkan. Masuknya urusan kotoran, urusan masuk ke toilet, urusan keluar dari toilet, mau masuk toilet apa yang mesti kita baca, keluar dari toilet di luar apa yang mesti kita baca, di dalam toilet apa kerjaan yang boleh kita lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan, bagaimana cara buang air besar, bagaimana cara buang air kecil, bagaimana cara istinja, bagaimana cara berbersih, semua diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karenanya, kalau dalam urusan toilet saja begitu rinci Nabi mengajarkan umatnya, bagaimana urusan berumah tangga, bagaimana urusan bertetangga, bagaimana urusan bermasyarakat, bagaimana urusan berdagang dan berniaga, bagaimana urusan berekonomi, bagaimana urusan berbangsa dan bernegara. Mustahil kalau Nabi tidak memberikan prinsip-prinsipnya untuk bisa kita amalkan di semua aspek kehidupan, sehingga kita tetap bisa menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Makanya ini sengaja saya tekankan, karena kalangan sekularisme, liberalisme, saudara selalu mempropagandakan Nabi itu kan suri tauladan dalam ibadah, Nabi itu kan suri tauladan dalam sholat, dalam puasa, dalam urusan ibadah ya kita jadikan Nabi sebagai contoh. Tapi kalau dalam urusan ekonomi nggak usah bawa-bawa Nabi, dalam urusan politik nggak usah bawa-bawa Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pemikiran semacam ini disebut pemikiran al-ilmaniyah. Al-ilmaniyah ini yang disebut dengan pemikiran sekularisme. Apa itu ilmaniyah? Fasluddin anid daulah. Nah, yaitu meniadakan urusan agama dalam urusan negara. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sekali-sekali kita berpendapat sedemikian rupa, karena itu berarti kita sudah merendahkan Nabi, berarti kita sudah memandang Nabi tidak lagi sempurna, padahal Nabi merupakan kesuri tauladanan yang paling sempurna di dalam kehidupan umatnya. Alhamdulillah. Bahkan sebetulnya Nabi ini menjadi suri tauladan untuk seluruh umat manusia.
untuk seluruh umat manusia, siapapun dia, semua umat Nabi, baik dia mukmin maupun kafir, wajib menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Akan tetapi yang mau menjadikan Nabi sebagai suri tauladan, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Hanya mereka-mereka yang yakin kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir dan banyak berpikir kepada Allah. Sementara orang-orang kafir nggak mau jadikan Nabi sebagai uswah. Orang-orang munafik juga nggak mau jadikan Nabi sebagai uswah. Sebetulnya Nabi contoh buat semua. Contoh buat orang kafir, contoh buat orang munafik. Mestinya mereka mencontoh Nabi. Buktinya sekarang kita lihat berapa banyak negeri-negeri kafir yang sudah muak dengan perilaku-perilaku kebebasan. Akhirnya mereka mencontoh ajaran Islam. Kebersihannya, pergaulannya, jaga keluarganya. Artinya apa? Mereka mencoba mengambil ajaran Nabi untuk dikembangkan di tengah-tengah mereka. Hanya mereka belum beriman aja kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya memang Nabi itu uswatun hasanah untuk seluruh umat manusia. Tapi tidak semua manusia mau menjadikan Nabi sebagai uswah. Yang mau menjadikan Nabi sebagai uswah apa? Itu tadi yang Allah nyatakan, liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Mereka yang yakin kepada Allah dan juga yakin percaya beriman adanya hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, setelah panjang lebar tadi, kalau kita mau lanjutkan lagi bercerita siapa ini Nabi yang dilahirkan pada malam hari ini, saudara, tentu sangat panjang sekali. Di sini saya hanya ingin menambahkan satu persoalan yang sangat urgent, yaitu kenapa Nabi yang terakhir ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Mekah? Kenapa diutus di tengah bangsa Arab? Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan, perlu saya jelaskan di bagian akhir daripada pertemuan kita ini? Sebab sekarang ini ada tokoh-tokoh baik di Indonesia maupun di luar Indonesia yang meracuni pemikiran umat di mana-mana. Bahkan di Indonesia, bukan konon katanya, saya dengar dengan kuping saya sendiri, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ada seorang profesor, doktor, kiai haji yang mempropagandakan pemikiran yang tidak benar tentang kenapa Nabi diutus di tengah bangsa Arab. Dia terang-terangan bicara di atas mimbar, dia terang-terangan bicara di berbagai kesempatan. Apa dia katakan? Kenapa Nabi diutus di tengah bangsa Arab? Karena bangsa Arab adalah bangsa yang paling biadab. Karena bangsa Arab adalah bangsa yang bengis, bangsa yang ganas, bangsa yang kotor, bangsa yang jorok, bangsa yang jahat. Dan kenapa Nabi dari Quraisy? Karena Quraisy paling biadabnya bangsa Arab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini profesor belajar di mana? Ini ngaku sebagai kiai haji, belajar di mana? Astagfirullah. Saya protes. Saat itu saya protes, tapi karena waktu tidak banyak, ketemu di pertemuan lain, saya protes lagi ya kawan. Saya ketemu dengan yang bersangkutan, saya protes. Jadi Anda ini punya analisa sedemikian rupa, ini dasarnya apa? Kok mudah sekali mengatakan sedemikian rupa? Karena yang saya tahu, yang pertama kali mengatakan bahwa kenapa Nabi diutus di tengah bangsa Arab, karena bangsa Arab biadab, ini pendapat dari kaum orientalis. Bukan pendapat cendekiawan muslim, bukan pendapat ulama. Wah, ada ulama punya pendapat begitu ya ikhwan. Kemudian alasan dia apa? Ya karena di Arab itu kan anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kemudian mereka makan riba, mereka melakukan berbagai macam kemunkaran. Kalau itu alasannya, ayo kita duduk bersama. Ayo kita lihat, apakah saat itu dunia lain juga tidak biadab? Mari kita lihat, kita tengok ke Cina. Di Cina itu, saudara, lelaki-lelaki yang kerja di istana melayani kaisar, semua dijadikan kasim. Apa itu kasim? Dikebiri. Semua dikebiri. Gak boleh jadi kasim kalau nggak dikebiri. Nah, saya mau tanya, itu mengebiri kaum laki-laki biadab atau tidak? Biadab. Kenapa Nabi nggak dikirim ke Cina saja? Kalau bicara tentang kebiadaban, kita lihat bangsa Persia, bangsa Iran ya ikhwan. Itu orang-orang Persia saat itu ya ikhwan. Oh, seorang ayah dianggap bagus, bahkan dianggap lebih afdal untuk mengawini putri kandungnya sendiri.
Jadi kalau seorang ayah sudah mengawini putrinya sendiri, dia bilang itu lebih afdol. Loh, kenapa? Karena dia yang kasih makan dari kecil, karena dia yang rawat, dia yang paling berhak dibandingkan orang lain untuk memperistri anak kandungnya sendiri. Nah saya mau tanya, ini biadab tidak? Kenapa Nabi nggak diutus di sana saja? Sebiadab-biadabnya bangsa Arab, nggak ada bapak kawin sama anak putri sendiri. Sebiadab-biadabnya bangsa Arab, nggak ada kamu laki rame-rame dikebiri ya Pak. Kalau kita bicara biadab, kita datang ke Romawi. Mari kita lihat apa yang terjadi di Romawi di zaman itu, saudara. Di Romawi itu para budak diadu ya Pak. Orang-orang bangsawan kumpul di stadion, saudara, di lapangan terbuka, budak-budak diadu, satu sama lain diadu, membunuh-bunuhan. Nah, nanti yang menang akan diberikan hadiah. Nah, sehingga kalau satu orang lagi membunuh yang lain, semua tepuk tangan ya Pak. Dijadikan apa? Dijadikan sebagai hiburan. Enggak puas diadu antar budak, diadu dengan singa, diadu dengan binatang. Siapa yang nggak kenal dengan yang nggak tahu tentang gladiator ya Pak? Gladiator itu adalah budak-budak yang dipelihara oleh para bangsawan di Romawi untuk diadu di tengah lapangan dan untuk mereka berjudi. Enggak sampai di situ. Kadang-kadang di hari-hari tertentu para anak-anak bangsawan ini menggunakan kuda dengan menggunakan panah. Budak-budak itu disuruh lari, dijadikan apa? Sasaran untuk memanah. Siapa yang paling banyak manah budak, siapa yang paling banyak membunuh budak, dia yang menang. Saya mau tanya, ini biadab tidak? Kenapa Nabi nggak diutus di Romawi saja? Nah sekarang kita lihat di Afrika di zaman itu, masih orang makan orang, kanibal. Jangankan di Afrika, di Indonesia pun ya kawan, ada beberapa wilayah yang orang makan orang. Nah, kenapa Nabi nggak diutus di Indonesia aja? Kenapa nggak diutus di Afrika saja, saudara? Sebiadab-biadabnya bangsa Arab nggak ada orang makan orang. Nah, jadi jangan mengukur begitu. Kalau kalimatnya begini, kenapa Nabi diutus di atas muka bumi? Karena bumi saat itu biadab jahiliyah, itu benar. Itu benar. Nah, tapi kalau untuk menilai karena bangsa Arab paling biadab, tunggu dulu. Tunggu dulu, apa betul Allah memilih? Oh, ini dunia semua biadab. Oh, karena Arab paling biadab, maka nabinya ditaruh di situ. Apa betul cara pilih Allah seperti itu? Tunggu dulu. Jadi jangan terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Kalau kita mau tahu apakah betul bangsa Arab paling biadab, ini perlu dirasah. Ini perlu satu studi yang mendalam. Kita kumpulkan dulu saudara bukti-buktinya, dalil-dalilnya secara ilmiah, kita lakukan analisa, kita uji saudara dengan berbagai macam teori, baru kita mengambil kesimpulan. Nah, sekarang mari kita lihat. Jadi kalau urusan kebiadaban, ya seluruh dunia saat itu biadab, jahiliyah. Nabi diutus memang di tengah kejahilian umat manusia, di tengah kebiadaban umat manusia, itu benar. Nah, tapi urusannya, kenapa diutus di tengah bangsa Arab? Kenapa harus bangsa Arab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudara, pilihan Allah ini bukan baru. Ini pilihan udah qadimun azali. Kenapa Allah siapkan Nabi yang terakhir itu ada di Mekah ini, saudara? Ada banyak alasan yang bisa kita ungkap. Ya, bangsa Arab memang biadab, tapi jangan lupa bangsa Arab juga punya makarimul akhlak. Makanya Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Artinya apa? Ada sisa makarimul akhlak yang masih berada, yang masih dirasakan di tengah bangsa Arab. Nabi ditugaskan untuk menyempurnakannya. Jadi bukan saat itu semua akhlak nggak ada yang baik di sini, nggak ada. Ada makarimul akhlak di tengah bangsa Arab. Nabi diutus untuk menyempurnakannya. Seperti apa makarimul akhlak di tengah bangsa Arab ini? Bangsa Arab terkenal dengan segala kekurangannya, dengan segala kebijakan yang mereka miliki. Mereka terkenal ahlul jud wal karam. Mereka kalau sudah menerima tamu dulu di zaman Nabi, ya ikhwan, satu suku jangan coba-coba tamunya diganggu oleh suku lain. Tamu diganggu oleh suku lain bisa perang antar kabilah, perang antar suku. Mereka siap mati untuk melindungi tamu, ya ikhwan. Ini bukan sifat main-main. Siap mati untuk melindungi tamu, ini bukan sifat sembarangan. Ini sifat sangat terpuji. Ini min makarimil akhlak. Nah, bangsa Arab juga terkenal, ya, kalau mereka sudah khianat betul. Tapi kalau mereka sudah setia, ahlul wafa. Allah Maha tahu bahwa di tengah bangsa Arab itu ada sisa-sisa makarimul akhlak yang sangat berguna untuk perjuangan Islam. Kenapa begitu? Berapa banyak Nabi diutus oleh Allah di tengah Bani Israel, mereka dikejar-kejar dan mereka dibunuh. Mereka dikhianati oleh umatnya sendiri, saudara. Allah Maha tahu bahwa di tengah bangsa Arab itu ada makarimul akhlak, ada sifat setia, ada sifat berani.
Ini yang diperlukan oleh Islam untuk memperjuangkan Islam bersama Nabi. Dan terbukti dengan Nabi dilahirkan di tengah bangsa Arab, muncul manusia-manusia yang setia kepada seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, bahkan seorang budak yang bernama Bilal. Manusia-manusia setia Allah kirim. Subhanallah, yang gak ada di Bani Israel manusia semacam itu, saudara. Kita lihat, bukan 1-2 orang sahabat Nabi yang setia, ribuan orang. Mereka siap mati untuk Allah dan Rasulnya. Mereka siap korbankan apa yang mereka miliki untuk perjuangan Islam. Allah Maha tahu, kalau Islam ini dikirim di Bani Israel lagi, mungkin Nabi diuber-uber dibunuh lagi di Bani Israel. Kalau dikirim di Afrika, dikirim di Cina, dikirim di Romawi, saudara, mungkin Nabi kita alaihi salatu wassalam nggak mendapatkan teman-teman setia seperti itu. Jadi Allah Maha tahu di tengah bangsa Arab, ya di sana ada kebiadaban, mengubur hidup-hidup anak perempuan sendiri. Betul, itu biadab. Mereka makan riba, mereka menenggak minuman keras, ya mereka biadab. Tapi di sana ada sisa-sisa kesempurnaan akhlak yang luar biasa, dan itu dibutuhkan untuk memperjuangkan Islam. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas ya kawan. Alhamdulillah. Jadi jangan dulu terus main tuding negara-negara bangsa Arab paling biadab, negara-negara bangsa Quraisy paling biadab. Tunggu dulu. Itu satu. Yang kedua, kenapa Nabi terakhir diutus oleh Allah di tengah bangsa Arab, khususnya di kota Mekah ini, saudara? Ya ikhwan, silakan buka sejarah. Saat itu di dunia, saudara, yang punya peradaban tapi terlepas dari pengaruh pertarungan politik dan perang filsafat, itu justru yang adanya di kota Mekah, ya ikhwan. Kota Mekah itu kota yang sudah punya peradaban, bukan seperti di Afrika yang masih banyak primitif, bukan di dunia lain yang masih banyak primitif. Kota Mekah sudah punya peradaban, sudah punya hadar, ya ikhwan. Tapi menariknya, walaupun kota Mekah ini sudah punya peradaban, punya hadar, tapi kota Mekah ini terlepas dari pertarungan politik antara dua negara adidaya yang ada ketika itu. Negara apa? Saat itu ada negara Kekaisaran Romawi, dan saat itu ada negara Kisra di Persia. Dan non jauh di sana di Asia sebelah timur, di sana ada Kekaisaran Cina, ya ikhwan. Tapi yang dekat dengan kota Mekah dua, Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia, ya ikhwan. Tidak ada satu jengkal pun negara di Jazirah Arab ketika itu yang nggak lepas dari kedua kekuatan ini, kecuali kota Mekah, ya ikhwan. Saat itu Kaisar Romawi nggak mau kuasain Mekah, tandus, daerah tandus. Apa hasilnya? Nggak kuasai. Begitu juga Kaisar Persia nggak tertarik buat ngambil Mekah, tandus, saudara. Tapi justru dengan yang sedemikian rupa itulah kota Mekah terlepas dari pertarungan politik antara kedua negara adidaya ini. Apa manfaatnya, saudara? Andai kata Mekah saat itu dikuasai oleh Kaisar Persia atau Kaisar Romawi, atau andai kata Nabi Muhammad diutus di Romawi, saudara, nanti orang akan mengatakan, Islam itu kan hasil pertarungan politik di Romawi. Karena ada pertarungan politik antara elit politik dengan grassroots rakyat di bawah, lahirlah Muhammad sebagai pahlawan, dia buat agama Islam. Jadi Islam itu hanya hasil pertarungan politik kalau Nabi diutus di Romawi, ya ikhwan. Begitu juga kalau Nabi diutus di Persia, sama. Muhammad itu kan hasil pertarungan politik antara Kisra dengan anak-anak Kisra yang saling berebut kekuasaan dengan hulu balangnya, dengan rakyat di bawah. Kemudian Muhammad mengambil kesempatan untuk menciptakan agama baru. Berarti apa? Kesimpulannya, Islam hanya merupakan hasil pertarungan politik. Tapi dengan Islam muncul di kota Mekah, nggak ada yang bisa nuduh. Politik dari mana? Orang di Mekah nggak ada ngerti politik kok. Subhanallah. Di sini kalau Allah utus Nabi yang terakhir di tengah kota Mekah, yang lepas dari pertarungan politik Romawi, lepas dari pertarungan politik Persia, apalagi Cina, lebih jauh lagi ya kawan. Lepas ditaruh di satu masyarakat yang lugu, yang polos, yang tidak ada pertarungan politik di sana. Alhamdulillah. Dan di Mekah memang nggak ada kerajaan, yang ada sistem gobilah. Ada gobilah ini, gobilah itu, masing-masing sistem gobail yang ada ya kawan saat itu. Wah, ada nggak punya raja, nggak punya pemerintahan, enggak, sistem gobilah, sistem kekeluargaan. Justru di sistem kekeluargaan itulah ada keluguan, ada kepolosan. Mereka terlepas, mereka nggak diikat dengan pertarungan politik yang terjadi di Romawi maupun di Persia. Alhamdulillah. Nggak sampai di situ. Di Persia dan di Romawi itu ada pertarungan filsafat.
pertarungan filsafat, orang tuh berdebat filsafat dari zaman Aristoteles dan lain sebagainya, saudara. Filsafat Yunani. Kalau Nabi diutus di Romawi, orang akan mengatakan apa? Wah, ini kan hasil olah pikirnya Muhammad. Karena Muhammad mempelajari filsafat Yunani, akhirnya Muhammad menciptakan agama. Dan Allah nggak mau itu, saudara. Dengan Islam lahir di tengah-tengah kota Mekah, di sana tidak ada filsafat. Orang-orang Mekah ini nggak kenal filsafat, mereka tahunya pokoknya mereka menyembah Tuhan. Ada yang bikin Tuhannya dari batu, ada yang dari kayu, ada yang dari roti, itu disembah, udah selesai. Nggak banyak-banyak berfilsafat, mereka nggak ngerti filsafat ya, Pak. Jadi nggak ada yang bisa nuduh Muhammad menciptakan agama dari hasil olah pikir filsafat atau karena hasil pertarungan filsafat di Romawi atau di Persia. Subhanallah. Baru kita memahami dan menyadari pantas Nabi diutus di tengah kota Mekah. Dengan diutus di kota Mekah, balik Nabi nggak terlibat pertarungan politik di Romawi maupun Persia. Nabi juga nggak terlibat dengan pertarungan filsafat di Romawi maupun di Persia. Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selain itu, saudara, jangan lupa jauh sebelum Nabi lahir di Mekah ini, saudara, sudah ada Baitul Ma'mur. Sebelum adanya Ka'bah ada Baitul Ma'mur yang kemudian diangkat oleh Allah ketika terjadi air bah di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Artinya memang Mekah ini sudah disiapkan oleh Allah. Nanti Nabi terakhir akan muncul dari sini. Kenapa? Karena memang di Mekah itu ada Baitullah. Di Mekah itu ada sebelum ada Ka'bah dulu ada Baitul Ma'mur. Artinya apa? Mekah memang sudah disiapkan untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Nabi ujuk-ujuk datang begitu saja, tidak. Ini dalam ilmu Allah sudah dipersiapkan Nabi terakhir akan lahir di sini. Ternyata begitu kita runut sejarah, oh iya, ternyata memang di Mekah ada Baitullah, ada Ka'bah yang jauh sebelum Ka'bah itu dibangun di zaman Nabi Ibrahim, bahkan di zaman Nabi Nuh sudah ada Baitul Ma'mur yang tempatnya sama di tempat di mana Ka'bah itu berada pada saat ini, saudara. Alhamdulillah. Oh pantes kalau Nabi Muhammad itu diutus di kota Mekah, memang ada runut sejarah yang berkaitan. Enggak sampai di situ. Kenapa Nabi dilahirkan dari suku Quraisy? Apa betul Quraisy yang paling biadab di tengah-tengah bangsa Arab? Tunggu dulu. Ternyata begitu kita urut, saudara, ternyata bangsa Quraisy punya bahasa yang paling afsah di antara seluruh suku bangsa Arab. Dan Allah Maha tahu dari jauh-jauh hari bahwa kitab suci terakhir akan diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih. Sehingga karena harus diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih, harus dijaga oleh masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, saudara. Nah, jadi bukan urusan karena di tengah-tengah Mekah ini bangsa biadab, Quraisy paling biadab, bukan. Kalau ukurannya begitu, saudara, naif betul. Apa ya Allah yang maha suci, maha agung, maha kuasa, maha perkasa, maha tinggi, di dalam menentukan lokasi Nabi terakhir, oh ini semua biadab, paling biadab bangsa Arab, kalau gitu Nabi terakhir saya taruh di sana. Naif betul ya ikhwan, rendah betul kita memandang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha tinggi, maha suci, maha agung, maha mengetahui tentang apa yang sedang terjadi, akan terjadi, dan juga apa yang telah terjadi sebelumnya, saudara. Nah, jadi sekali lagi, kenapa diutus di tengah bangsa Quraisy? Karena bangsa Quraisy adalah yang punya afsahul lughah daripada bahasa Arab, ya ikhwan. Nah, karena itu sekali lagi bahasa Arab itu begitu kuat. Kenapa Allah pilih bahasa Arab? Kita lihat sekarang kekuatan bahasa Arab, ya ikhwan. Setiap diciptakan barang baru, selalu bahasa Arabnya muncul yang baru juga, saudara. Ini nggak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia, nggak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain di dunia. Bahasa Arab ini, saudara, oh muncul komputer, ada Al-Hasibul Ali, disebut Al-Qiyas, saudara. Pokoknya setiap muncul satu alat baru, semodern apapun dia, ada, saudara. Ada selalu bahasa Arabnya selalu muncul juga. Kenapa? Ini saking luar biasanya bahasa Arab, dan Allah Maha tahu bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa yang akan bertahan, bahasa yang akan bisa mengikuti perkembangan zaman, dan bahasa ini yang akan menjaga kalam Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan, yaitu sebagai Al-Qur'anul Karim. Enggak sampai di situ, saudara. Ada lagi rahasia lain. Nabi yang terakhir ini sudah ditetapkan oleh Allah akan lahir dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Nah, Nabi Ismail di mana? Ada di Mekah, saudara.
Nabi Ismail ada di Mekah dan Allah Maha tahu dari jauh sebelum Nabi lahir bahwa nanti dari sulbi Nabi Ismail ini akan lahir Nabi yang terakhir. Nabi Ismail itulah bersama ayahnya yang membangun Ka'bah, memperbaiki Ka'bah, sehingga memang Allah sudah persiapkan dari jauh-jauh hari akan ada Nabi terakhir yang lahir di situ. Jadi bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba, bukan kebetulan Nabi terakhir diutus di kota Mekah. Saya tambahkan satu lagi ya ikhwan. Lalu kenapa Mekah yang harus dipilih? Boleh kita lihat saat ini, ternyata Mekah adalah pusat lalu lintas dunia. Subhanallah, pusat lalu lintas dunia. Pusat lalu lintas dunia itu saudara, dari utara sampai ke selatan, barat sampai ke timur, semua berpusat adanya di Mekah ya ikhwan. Jadi Allah Maha tahu kalau Islam diturunkan di kota Mekah ini yang merupakan pusat lalu lintas peradaban dunia, maka dia akan menyebar ke seluruh dunia tanpa ada yang bisa menghalanginya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau saya menguraikan satu persatu lebih panjang lagi saudara, saya tidak ingin berpanjang lebar lagi, tapi paling tidak apa yang saya sampaikan tadi itu sudah cukuplah untuk menjadi modal bagi kita kenapa Nabi yang terakhir diutus oleh Allah di kota Mekah saudara, dari suku Arab, bahkan lebih khusus lagi dari keturunan suku Quraisy saudara. Semua ada rahasianya. Jadi bukan karena bangsa ini biadab, Quraisy paling biadab, itu enggak benar. Karena kalau bicara biadab, seluruh manusia saat itu biadab saudara. Baik, kebiadaban bangsa Arab dikatakan karena ngubur hidup-hidup anak perempuan, betul. Tapi jangan Anda salah paham saudara. Wa'dul banat yang terjadi di zaman itu saudara, tidak berarti semua orang Arab anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Enggak. Kalau semua orang Arab anak perempuannya dikubur hidup-hidup, ibu Nabi enggak ada dong. Ibunya para sahabat enggak ada dong. Buktinya ibu Nabi ada. Buktinya ibu para sahabat ada yang jumlahnya puluhan ratusan ribu. Kenapa mereka saat kecil enggak dikubur hidup-hidup? Bukan. Wa'dul banat itu dilakukan oleh sebagian bangsa Arab yang merasa anak perempuan ini tujuannya niatnya baik. Niatnya baik apa? Kan sering terjadi perang antar gobilah. Kalau ada anak perempuan ini nggak bisa mempertahankan diri. Nanti kalau sukunya kalah, anak perempuannya diambil sebagai budak. Jadi dia ini berpikir, kalau saya punya anak perempuan sampai dewasa, nanti suku saya perang, anak saya diambil jadi budak, ya lebih baik saya bunuh dari kecil daripada nanti dia tersiksa. Niatnya baik, caranya salah ya ikhwan. Makanya Allah sempurnakan. Jadi niat dia ingin mempertahankan kehormatan putrinya, kehormatan keluarganya, itu min makarimil akhlak. Cuman caranya nggak betul. Caranya bukan dengan membunuh anak-anak ya ikhwan. Jadi artinya apa? Enggak semua orang Arab melakukan itu. Sebagian, hanya jeleknya. Nah ini yang perlu dicatat. Walaupun sebagian yang melakukan, tapi tidak dianggap sebagai kejahatan oleh masyarakat. Jadi masyarakat Arab saat itu ya yang mau wa'dul banat silakan, dianggap itu hak dia. Ini jahiliyah, ini nggak betul, ini mesti diluruskan ya ikhwan. Nah tapi tidak semua anak perempuan dikubur. Nah sekarang saya tanya, kalau semua anak perempuan dikubur, kira-kira ibu Nabi ikut dikubur nggak? Mestinya ikut dikubur dong. Ibu-ibunya para sahabat, ibunya Sayyidina Abu Bakar, ibunya Sayyidina Umar, ibunya Sayyidina Utsman, ibunya Sayyidina Ali. Lah kok nggak dikubur? Nah berarti enggak semua ngubur hidup anak perempuan saudara, tapi ada sebagian masyarakat yang ngubur hidup anaknya dan nggak dihukum oleh masyarakat. Nah, masyarakat anggap ya itu hak dia. Nah tapi kalau bagi mereka yang mau rawat anaknya merasa oh saya bisa jaga, saya tetap akan jaga anak saya apapun yang terjadi resikonya, saya nggak mau bunuh. Banyak. Makanya ibu-ibu Nabi dan para sahabat tetap ada di zaman itu. Alhamdulillah. Jadi jangan dipukul rata. Wah, orang Arab semua biadab, semua anak perempuan dikubur hidup-hidup. Ini baca sejarah di mana? Yang begitu nggak usah analisa capek-capek, nggak usah jadi profesor mau ngomong begitu ya, kawan. Kita mikir sebentar juga. Ya kalau semua perempuan dikubur hidup-hidup, kok ibunya Nabi ada, kok ibunya sahabat ada? Itu nggak perlu belajar jadi profesor dulu yang begitu. Nah, jadi kalau jadi profesor kemudian ngambil kesimpulan serampangan sembarangan, ini bisa membahayakan pemahaman umat. Nah ini yang saya mau sampaikan. Jadi di malam kelahiran Nabi ini sengaja saya sampaikan seperti ini supaya kita tidak salah paham, yaitu dengan siapa Nabi kita Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Kalimah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh para ustadz yang ada di sini. Terima kasih kepada hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan barokah. Jazakumullahu khairal jazaa. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.